Baik ya, kita mulai aja ya. Kita bahas sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semua ya? Ada 40 orang ini enggak? Atau ada yang enggak masuk? Ada yang enggak masuk? Ya, semoga yang enggak masuk diberikan kemudahan ya. Mungkin ada. Baik, nah sudah dikerjakan belum tugasnya di rumah? Jadi menyaksikan dua video itu ya. Yang satu itu masalah minimisasi, kemudian yang satunya Big M. Oke, ngerti nggak? Big M susah. Ya ini Big M. Oh belum selesai. Baik ya mungkin semoga teman-teman ngerti ya. Hari ini kan kita langsung praktek aja ya Big M-nya. Nah kemudian nanti tolong di rumah direkonstruksi lagi aja ini dan juga video yang sudah saya bagikan itu. Ya. Jadi apa? Soal kemudian kalian mengerjakan sendiri terus nanti kalian konfirmasi hasilnya sama atau enggak gitu. Gitu ya. Baik, bismillah. Jadi ini ya soalnya satu ini aja ya. Hari ini nggak muluk-muluk ya. Satu ini selesai udah gitu ya. Biar yes, kalau 30 menit selesai udah selesai gitu ya perkuliahan ini. Siapa tahu kan? Ya selama ini saya nggak pernah 30 menit gitu. Ya kalau saya ngerjakan 5 menit selesai kalau saya. Nyebelin. sorry ya kalian jadi sebel sama saya. Enggak cuma kan kalau ini kan kita langkah per langkah gitu. Oke. Ya bercanda ya, jangan kalian bikin kalian bete sama saya. Nah, jadi ini masuk dalam UTS ya. Angkanya beda ya. Ya iyalah, kalau kayak gini aja kalian sambil mejem aja. Nggak bisa. Baik. Nah, jadi coba siapa yang bisa? Metode apa? Kalau soalnya itu meminimumkan, ada berapa metode? Metode yang pertama apa? Iya, dijadikan maksimum ya. Karena meminimumkan Z itu sama dengan memaksimumkan min Z. Tapi jangan lupa, ruas kiri jadi min Z, ruas kanan kalikan juga negatifnya. Oke, metode yang kedua sama minimum, akan tetapi pada saat pemilihan kolom kunci yang paling positif. Nah, tablo akan optimum kalau B0-nya di B0 ya. Non positif. Nol boleh ya, nol boleh. Negatif. Negatif boleh nggak? Terjebak ya kalian ya. Jadi kalau masih ada yang positif, berarti oke, nah mungkin kalian akan kebalik-balik nih misalkan ya mana yang minimum, maksimum. Kalau maksimum itu mana yang paling negatif. Kemudian tablonya udah optimal kalau semuanya sudah non negatif gitu kan. Nah, menurut saya kalian hafalkan satu aja untuk kasus maksimum aja misalkan. Nah, yang minimum itu kebalikannya gitu. Ngerti nggak? Jadi untuk mengingat kalian itu ya. Itu patokannya satu aja. Yang maksimum kayak gini, udah. Berarti yang minimum kebalikannya, gitu ya. Itu cara menghafalnya. Baik, yuk sama-sama kita kerjakan. Coba lihat ya, ini jam 11.04 ya. Coba kita lihat nanti selesainya jam berapa ini. Pokoknya selesai, udah kita bubar gitu ya. Paling saya kasih satu soal untuk tugas gitu ya. Baik, nah jadi yang pertama itu kita buat apa? Bentuk kanonik. Bentuk kanonik. Baik, nah jadi bentuk kanonik itu artinya ya, ini kita jadikan sama dengan ya. Berarti kita punya 2x1 ditambah x2. Nah, ini kan besar dari. Berarti kita kurangkan. Nah, gitu ya.
kurangkan dengan E. E itu artinya excess. Ya, karena dia konstran yang pertama, makanya dia E1 ya. Nah, ini sama dengan 3. Nah, saya mungkin mau menerangkan sedikit ya, kenapa itu disebut excess, kenapa itu select. Nah, jadi kalau select itu misalkan ada 2x1 misal ya, tambah x2. Nah, kurang dari sama dengan misalkan 5 atau 6 lah ya, 6. Nah, andai kata kita dapat x1-nya misalkan 2. X2-nya itu 1. Maka apakah ini solusi yang visible? Apakah solusi yang visible? Kok kalian sempat tidak sih? Ini bahasa Inggrisnya ya. Layak? Layak nggak? Coba kalau kita masukkan ya, X1-nya 2, berarti 2 kali 2. Ditambah 1. Apakah ini kurang dari atau sama dengan 6? Karena kan kelas kiri kan 5 kan? Nah, agar ini tandanya sama dengan, ini benar kan? Dia tidak melanggar ya. Akan tapi agar ini tandanya sama dengan, maka dia harus kita ditambah dengan S1 ya. Dan dalam hal ini S1-nya itu adalah 1. Nah, seperti itu. Itu variabel select atau variabel pengetat. Artinya kan dia sebenarnya longgar nih. Ya enggak? Ini longgar gitu ya. Jadi untuk biar dia ketat, dia kita tambahkan dengan variabel select. Sebaliknya ya, kalau misalkan kita punya misal ya 2x1, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya 2x1 ditambah x2 besar dari sama dengan 3 ya. Misalkan x1-nya itu kita dapat ya 0, x2-nya 2, apakah ini visible? Tidak. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita tambahkan misalkan ya, ini misalkan 3 misalkan. Apakah ini visible? Ya, ini visible ya. Visible. Jadi dia ruas kiri itu menjadi berapa? 6 ditambah 8 ya. 8 besar dari 3 itu betul. Akan tapi agar dia sama dengan, maka harus kita kurangkan dengan E ya. Dalam hal ini E-nya adalah 5. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai variabel excess. Yang ini variabel Oke, nah E1, E2 itu biasanya berhubungan dengan dia konstran yang keberapa. Tapi itu terserah kalian sih penamaannya, terserah. Cuma untuk menertibkan gitu ya. Maka karena ini konstran yang pertama, maka dia dikurang E1. Baik, nah kemudian kita ke konstran yang kedua. Ya, berarti kita punya X1. Ya, semoga tidak ngeheng ini ya. X1 ditambah X2. Terus dikurang E2 ya, sama dengan 2. Oke, seperti itu. Baik, nah sekarang ya kita lihat ya, ini Z ya sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ya. Kita boleh tambah, boleh kurang, nggak masalah ya. 0e1 boleh tambah, boleh kurang, terserah ya. 0e2. Udah, sebenarnya hanya begini saja ya. Akan tetapi coba untuk bisa kita terapkan yang namanya metode simplex, itu kan kita harus punya basis. Tapi di sini kita nggak punya basis. Coba, basis itu kan ada misalkan 100, 001, misalkan ya 010, itu kan basis ya. Tapi di sini kita nggak punya basis ya. Jadi ini misalkan kalian bilang, oh ini Bu ada nih, ini kan min. Ini udah kalikan aja Bu sama min 1. Jadi nanti ini menjadi 1. Tapi ruas kanan jadi negatif. Nah, kalau metode simplex biasa, itu yang kanan nggak boleh negatif. Nah, jadi nggak boleh teman-teman mengalihkan dengan 1. Ya. Jadi min 1, itu nggak boleh. Nah, jadi satu-satunya cara itu adalah kita tambahkan dengan variabel artifisial. Nah, gitu. Sehingga nanti dia punya basis nih kan. Ini 1, bawahnya 0. Jadi dia yang menjadi basis. Kemudian untuk konstran yang kedua juga kita tambahkan dengan gitu.
Jadi ini adalah variabel artifisial. Kenapa kita tambahkan? Sebenarnya dia benar-benar dia tidak ada sebenarnya ya. Akan tapi agar dia punya basis, udah gitu aja, ya. Nah, kita ingin A1, A2 ini nggak ada. Jadi nanti nggak boleh muncul di solusi optimal. Oleh karena itu, karena ini soalnya meminimumkan, ya, agar A1 itu nanti tidak muncul, maka harus kita buat ya angka di depan A1 itu besar sekali. Jadi dia nggak akan pernah kepilih. Misalkan 1.000.000, 2.000.000 gitu ya kita kasih. Nah, kita sebut sebagai M ya. Nah, jadi kehadiran M di sini itu adalah agar A1 tidak muncul di solusi optimal, agar A1 tidak terpilih nanti di solusi optimal. Nah, kayak gitu ya. Untuk soal minimum, maka ini ditambah M. Nah, sekarang kalian ingatlah, untuk soal minimum plus M di sini ya. Nanti untuk soal maksimum kebalikannya, min M. Gitu ya. Kalau minimum ini plus M. Oke, nah ini plus M A1 dan M A. Oh, udah selesai. Ini dia. Nah, sekarang seperti biasa ini kita pindahkan ke kiri, berarti kita punya Z dikurang 5x1 dikurang 3x2 dikurang 0x1 dikurang 0e2 dikurang MA1 dikurang MA2. Nah, udah, itulah dia bentuk kanoniknya. Dari mana ke mana? Dari ini mungkin ya, biar saya kok nggak ada ini. Warnanya ini. Oke. Nah, ini bentuk kanoniknya adalah yang ini. Oke. Baik, sampai sini mungkin sebelum kita lanjutkan. Teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sekarang saya tanya, sampai sini ada yang udah benar belum? Ini, teman-teman. Oke, baik. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, selamat yang sudah ya. Yang belum nggak apa-apa, karena kita berproses ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan semoga UTS-nya benar semua. Baik, nah sudah. Bentuk kanonik sudah ya. Nah, sekarang kita ke biasa ya, tablo ya. Nah, saya tulis di sini. Kalau untuk metode Big M, jangan buat tablo 1 dulu ya. Tapi kita buat tablo awal dulu lah ya. Kenapa? Karena nanti kita lihat. Oke, tablo awal. Oke, jadi kita seperti biasa punya, oke. Z, terus ada X1, X2, aduh, aku lihat gimana sini. E1, E2, A1, A2, terus RHS, dan nanti ada rasius. Baik ya. Nah, sekarang kita baik, kita isi ya. Mulai dari Z, ini ada angka 1, min 5, min 3, 0, min M. Min M. Ya enggak? Min M juga. RHS-nya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak kan? Udah, kemudian ini 0 ya. Terus 2, 1, 0. Oke. Lanjut. 0, 1 aja ya, 1. Nah, sudah. Nah, ini tablo awal kita ya. Akan tetapi ada masalah di sini, ya. Kan kita sebenarnya mau basisnya ya, basis itu kan kalau yang ini oke lah, basisnya ini Z ya. Ya enggak? Ini Z maksud saya.
Nah, kan tapi di sini kan harusnya basisnya ini kan, tadi kan kehadiran A itu kan untuk agar dia ada basis gitu ya. Nah, tapi di sini harusnya ini 0. Ya, ini harusnya 0 gitu kan. Nah, jadi, tapi nggak apa-apa, untuk sementara itu kita anggaplah ini A1 dan ini A2. Nah, tapi PR kita ya, kita harus menjadikan yang ini 0. Nah, ini nggak apa-apa, teman-teman kasih keterangan aja. Ini harus dijadikan 0. Oke, nggak apa-apa, ini kita beri nama, ini B0 ya. B0, baris ke-1, baris kedua mula-mula gitu ya, boleh. Baik, nah sekarang kita ingin mencari B0 aksen sehingga ini menjadi 0, ini menjadi 0. Nah, caranya adalah kita mainkan yang ini. Jadi agar dia 0, maka min M harus ditambahkan dengan M kan? Nah, caranya agar dia ditambahkan M, ya udah kalikan semua baris B1 ini dengan M. Ya enggak? Jadi nanti kalau ini jadi M, ya udah mudah ya. Min M ditambah M nanti 0. Sama ini juga gitu, ya. Agar ini menjadi 0, maka kalikan baris kedua ini dengan M. Terus nanti ditambahkan. Jadi min M ditambah M sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini bisa teman-teman secara bertahap atau bisa juga langsung aja. Jadi kita punya B0 aksennya itu adalah B0 mula-mula kita tambahkan dengan B1 kalikan M. Iya, M kalikan B1 ditambah dengan M kali B2. Nah, udah, jadi boleh ini B0-nya kita tulis dalam bentuk, ini kan sebenarnya vektor ya. Nah, B0-nya ini kita tulis dari 1 sampai 0 ya. Jadi 1 kita tulis di sini min 5, min 3, 0, 0, min M, min M, 0. Ah, udah, itu dia untuk B0. Ditambah dengan M kalikan, kayak gitu. Ah, itu dia. B1, 0, 2, 1, min 1, 0, 1, 0, 3. Oke, ditambah M kalikan B2. Ya. Tambah dengan M kalikan B2. Ya, itu dia ya. 0, 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 2. Oke, nah udah langsung aja mungkin teman-teman gini ya. 1 ditambah 0 ditambah 0 gitu kan. Berarti 1. Terus min 5 ditambah 2M ditambah 1M. Berarti min 5 plus 3M. Kemudian min 3 ditambah M ditambah M. Min 3 tambah 2M. Kemudian ini 0 ditambah, ini min M ditambah, berarti min M saja. Kemudian yang ini min M juga. Nah, kemudian ini min M ditambah M 0 ya, ditambah ini 0. Ini yang kita harapkan memang. Kemudian ini 0 juga. Kemudian yang ini 5M. Nah, jadi ini seperti yang sudah kita harapkan ya. Nah, sekarang ini kita punya tablo yang pertama. Oke, mungkin ini saya copy and paste aja. Ya. Ctrl C. Ya, kemudian kita ganti nanti. Ya, inilah dia tablo awal ya. Tetapi dengan mengganti yang atas ini dengan yang baru. Mau deh. Baik. Nah, coba ini cocok nggak ya? Nampak banget malesnya. Ya Allah. Ctrl C, Ctrl V. Kurang 1 ya. Harusnya ini tadi. Oh, jauh ya. Sorry. Atau nggak apa-apa lah. Digeser saja. Ini ke kanan.
Ini salah nih, nggak apa-apa deh. Males banget sih, udah. Baik, saya tulis aja. Ini berapa tadi? Min M ya. Min M 0,5M. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini udah sesuai ya. Basisnya ini Z, kemudian A1, A2. Nah, sekarang kalau ditanya ini solusinya mana ya? A1-nya 3, A2-nya 2. Jadi X1, X2-nya masih 0 ya. Kemudian nilai Z-nya masih besar sekali. Dan ini belum kita harapkan. Ya. Tapi ini starting point-nya ya. Nah, sekarang ya kita cari, kita pakai metode yang kedua aja ya. Jadi mana yang paling positif di sini? Iya, betul ya. Jadi di sini ada min 5 plus 3M, di sini ada min 3 plus 2M. Jadi yang kita perhatikan adalah ini kan 3M sama 2M tentunya lebih besar itu 3M. Oke, betul. Ya, jadi ini yang menjadi kolom kunci. Nah, baris kunci berarti kita bagi ya. 3 dibagi 2 itu 3/2. 2 dibagi 1 itu 2. Nah, mana yang paling kecil tetap ya? Berarti yang ini kan? Ya. Paling kecil. Berarti ini adalah baris kunci. Nah, sedemikian sehingga yang kita nobatkan sebagai unsur kunci adalah 2 ini. Unsur kunci atau pivot. Sudah, nah sekarang ya, boleh ini kita sebut sebagai B0 aksen ya. B1 aksen, B2 aksen. Udah, berarti kita harus menjadikan ini adalah 1 ya. Nah, berarti kita pakai operasi baris dasar. Jadi kita punya B1 yang baru itu adalah setengah kali B1 aksen ya. Oke, langsung aja kita sebut di sini ya. 0 kalikan setengah gitu ya. 0, kemudian ini 1 setengah min setengah 0 setengah 0 3. Baik, udah selesai? Enggak, yang ini rasio enggak usah. Cuma sampai RHS aja ya, jangan terlalu rajin. Baik. Nah, terus untuk B2 double aksen ya, ini mau kita jadikan 0 kan? Nah, caranya adalah B2 mula-mula kita kurang dengan 1. Gini ya. Enggak, udah kita fotokopi semua ini ya. 1 0 min 1 ya. 0 1 2 2. Nah, kita kurangkan dengan B1 double aksen ya. Oh iya, aduh salah, gimana ini? Ya. Geser aja ya. Makasih sarannya. Oke. Ya, emang harus teliti ini ya, kalau enggak nanti salah semua ke sana. Baik, berarti yang ini 0. Ya, kita kurangkan dengan yang atas berarti ya. Kita kurangkan dengan 0. Kita kurangkan dengan 1. Kurangkan dengan setengah. Nah, ini hati-hati. Plus setengah. 0. Kurang setengah. Kurang 0. Kurang. Oke, boleh. Hasil akhirnya berarti 0. 0. Enggak pakai min ya, setengah ya. Setengah, min 1, min setengah, 1. Ini berapa nih? Setengah aja. Kan 4/2 dikurang 3/2. Baik, nah itu udah B2 udah selesai. Nah, yang agak jadi masalah nih, B0 ini banyak M-nya gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar ini menjadi 0? Itu kan berarti ditambahkan dengan lawannya ya. Nah, berarti ditambahkan dengan lawan dari ini berarti ya udah 5 dikurang 3M. Ya, atau boleh dikurang dengan ini gitu ya. Oke, berarti
Oke, mungkin ini nggak kelihatan banget, taruh di atas saja. Nah, berarti untuk B0 double aksen itu adalah B0 mula-mula, ya. Kemudian dikurang dengan, ya, apa ditambah atau dikurang? Boleh juga sih kayak gini, dikurang dengan ini tetap kalikan B1 yang, nah kayak gini ya, ya nggak? Baik, nah sekarang, atau mungkin boleh, atau boleh juga yang suka kayak gini, boleh juga misalkan B0 aksen ditambah, itu juga boleh ya. Kemudian 5 dikurang 3M B1. Sama nggak nih? Sama ya. Nah, udah terserah kalian mau yang mana. Mau yang depan atau yang belakang ini? Oke, baik. Mungkin nggak suka melihat min ya. Oke, baik. Nah, berarti kita punya B0 mula-mula. Nah, ini saya fotokopi dulu. Dari sini ya, jangan sampai salah lagi. Ctrl C. Saya taruh di bawah aja. Oke. Ini. Terus ya, ini B0 double aksen. Ditambah dengan, ya, oh kalian nggak kelihatan ya. Kecil banget. Oke, nah ini ditambahnya nggak apa-apa, di bawah aja ya, ditambah dengan ini B1 double aksen itu yang ini ya, yang ini. Jadi nanti fokus ke yang ini ya. Berarti kita punya ditambah dengan, ya, 0 atau 5 dikurang 3M dikalikan 0. Ya udah nih, tambah 0 aja nanti ya. Tambah 0. Kemudian ditambah dengan 5. Sebentar, ini kayaknya saya kekurangan space ya. Ini dijarang-jarangkan aja dulu. Baik. Nah, sekarang patokan kita yang ini ya, 0, 1, setengah, min setengah, 0, setengah, 0, 3/2 ya. Oke, ditambah dengan ini ya, 5 dikurang 3M kalikan ini ya, 1. Nah, kemudian ditambah 5 dikurang 3M kalikan setengah. Ditambah 5 dikurang 3M kalikan min setengah. Min ya. Kemudian nah ini 0 ya, nggak usah ya. 0. Kemudian ditambah 5 dikurang 3M kalikan setengah ya. Setengah. Kemudian yang ini 0 ya. 0. Nah, kemudian yang ini 5 dikurang 3M kalikan 3/2. Oke, yang harus kita pastikan sekarang ini, kita tadi yang ini harus yang mana? Yang ini harus 0 ya, benar ya, 0 ya. Oke. Nah, udah sekarang kita finishing touch-nya ya, kerajinan tangan. Nah, baik, berarti yang ini, ini tadi 0 ya. Bentar dulu. Ini tambah 0 tadi ya. Berarti ini 1 gitu ya. Kemudian yang ini 0 kan? 0. Nah, ini hati-hati. Ini kan berarti kalian gimana nih? Min 3 ditambah 5/2. 2,5. Berarti min setengah ya? Ya enggak? Atau gini nih. Ini kan setengah ya, berarti yang atas juga kalau samakan penyebut kan kayak gini maksudnya. 4M/2 ditambah 5/2 dikurang 3M/2. Ah, gitu ya. Berarti kan nanti ini min 6/2 ditambah 5/2 itu kan berarti min setengah. Ya. Kemudian yang ini ya tambah M/2. Baik, kemudian yang ini per 2 juga boleh ya. Berarti min 2M/2
kurang 5 per 2 ditambah 3M per 2. Nah, berarti ini sama yang belakang itu M per 2 ya. Dikurang 5 per 2. Kemudian yang ini nanti tetap M, min M. Kemudian yang ini 5 per 2 dikurang 3 per 2. Oke, yang ini 0. Kemudian yang ini, nah ini hati-hati nih. Berarti kan 10M per 2 tambah 15 per 2 dikurang 9M per 2. Nah, berarti kan ini 10 dikurang 9 itu 1. Tambah. Nah ini yang memang kalau metode Big M ini yang paling capek itu B0-nya ya. Baik, nah sekarang tabel kedua ya. Ya, berarti kita punya mulai dari Z, X1, X2, E1, E2, A1, A2, dan RKS. Nah, ini yang atas ya. Ini 1, 0, min setengah plus M per 2, M per 2, kurang 5 per 2, kemudian min M, kemudian 5 per 2, 3 per 2 M ya, 3 M per 2 gitu boleh juga, 0, dan M per 2 plus 15 per 2. Baik, nah itu B0-nya sudah ya. B1-nya coba kita fotokopi dan kita geser-geser. Oke, B1-nya yang ini ya. Ini kita fotokopi aja, terus kita geser-geser. Ctrl C, ke bawah. Oh, terjadi perbedaan font ya, saya nggak ngelihat yang atas. Nggak apa-apa deh. 0, 1, setengah, min setengah, 0, setengah, 0, 3 per 2. Baik, ya itu B1. B2 lagi ya, kita fotokopi yang ini yang bawah ya, jangan lupa. 0, telur. Ctrl C. Oke. Baik, nah kita tulis di sini 0, 0, setengah, setengah, min 1, min setengah, 1, setengah. Baik, alhamdulillah ya, tablo kedua sudah ada, tapi kita lihat ya, uji optimalitas coba. Kan belum ya, kenapa? Karena masih ada yang positif ya. Ini positif. Ini positif juga. Nah, tapi biasanya ya, orang lebih suka yang kolom kunci itu yang diutamakan yang variabel beneran gitu ya. Jadi nggak masalah. Kalau E itu kan hanya membantu aja kan. Jadi kan walaupun ini sama ini, mana sih yang paling positif ya? Ya, kebetulan ini sama gitu. Cuma nanti kalau teman-teman dapat sama beratnya gitu ya, maka ya dahulukan yang X gitu. Baik, nah ini dia kolom kunci. Ya, kemudian rasio ya kita hitung. Ini tentunya tidak. Ini 3 per 2 dibagi 3 ya. Ini dibagi ini 1. Nah, tentunya yang paling kecil itu adalah ini ya. Ini yang kita jadikan unsur kunci. Unsur kunci. Caranya adalah ini dijadikan 1, ini 0 gitu ya. Udah, berarti coba kita nobatkan ini. Sebelumnya ya basis ya, basis. Ini Z ya. Kemudian ini X1 dan ini A2. Jadi kalau solusi visible saat ini X1-nya adalah 3 per 2. X2-nya 0 dan nilai Z-nya adalah ini M per 2 tambah 15 per 2. Gitu ya.
Baik, nah sekarang ya kita nobatkan ini sebagai B0 double aksen sekarang ya. Kemudian ini B1 double aksen, B2 double aksen. Oke, berarti ini harus kita jadikan satu. Caranya adalah apa? Operasi baris dasarnya. OBD itu operasi baris dasar. Kali 2, betul. Berarti B2 yang baru, berarti yang triple aksen, itu adalah 2 dikalikan B2. Baik, nah langsung aja. Ini kita kalikan 2 semua ya, berarti 0, 0, 1, 1, min 2, min 1, 2, 1, 2. Ya. Coba. Ini benar nggak nih? Oh iya. Oke, makasih. Oke. Baik. Nah, terus, kalau yang B2, B1 ya, B1 ini, ya, apa rumusnya? B1 triple aksen. Oke, B1, enggak. Ini lebih gampang, B1 mula-mula. Langsung aja ya. Langsung aja dikurang kayak gini nggak apa-apa ya. Kebetulan dia sama gitu. Jadi nggak harus dikurang setengah kali B2 triple aksen, nggak harus. Karena ini kebetulan udah sama ya nggak apa-apa. Ini kurang ini aja langsung. Walaupun boleh juga mungkin ya, ada yang mengatakan B1 double aksen dikurang ya setengah dari B2 triple aksen. Ini sama aja sih ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Baik, ayo kita hitung. Berarti ini kurang ini gitu ya. 0. Ini kurang ini. 1. Ini kurang ini. 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 Ya. Ya enggak? Jangan salah ya, karena kayak ini kurang ini kan berarti min setengah dikurang setengah. Kan berarti min 2/2. Makanya dia min 1. Jadi hati-hati dengan negatif di sini ya. Min dikurang min. Oke, baik. Nah, ini nih yang jadi trouble nih. B0. Oke, gimana caranya biar ini 0? Berarti ditambah dengan setengah kurang M kedua. Oke, saya tulis di atas dulu, nanti kita fotokopi ya. Jadi ini kita punya B0 yang baru. Itu adalah B0 mula-mula dikurang dengan ini. Ya, kalikan B2. Nah, gitu ya. Baik. Ya, atau boleh kalau kalian tadi lebih suka dimasukkan minnya gitu ya. Terserah sih. Oke. Baik, kita tulis semua B0 aksennya. Ini B0, salah ya saya. B0 double aksen ini maksudnya. Nah, teman-teman lebih suka kayak gini mungkin ya. B0 ditambah gitu ya. Setengah. B2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tambah ini B0 aksennya ini. Maksudnya yang B0 mula-mula di sini. Oke. It takes time ya untuk yang ini. Oke. Perlu digeser-geser nggak ya? Perlu lah ya. Dia butuh space. Biar kita nggak bingung ya. Ya, tapi jangan salah ngopi aja sih. Kalau ada yang ketinggalan gitu, aduh. Tapi kayaknya ini tablo yang terakhir deh. Kayaknya. Ya kan tuh udah hampir 1 jam tuh kan. Mana ada 30 menit. Kok ketawanya penuh penderitaan gitu. Oke, nah, yuk sama-sama yuk. Ini berarti ditambah dengan
Saya tulis aja semua dulu ya, ditambah dengan setengah dikurang M per 2. Nanti B2 double aksennya nggak apa-apa, nanti aja. Tambah dengan setengah min M per 2, tambah dengan setengah min M per 2, ditambah dengan setengah M per 2, tambah setengah min M per 2, tambah setengah min M per 2, tambah setengah min M per 2, dan terakhir setengah min M per 2. Nah, coba kita lihat yang atasnya ya. Apa sih? B2 double aksen ya? Triple aksen ya. Nah, kita lihat yang ini ya. Ini kan? Baik, berarti ini saya yang 0 ya. Ini 0, 0, 1, 1, min 2, min 1, 2, 1 ya. Oke, dah. Kerajinan tangan lagi. Nah, ini banyak yang 0 nih ya, bonus lah ini ya. Ya enggak, ini kan 1 tambah 0 kan. 1, ini. Nah, ini hati-hati nih. Kayaknya bisa lah nih, M per 2 dikurang M per 2 ini kan, habis kan. Min 5 per 2, min 4 per 2. Min 2. Oke. Ini juga habis nih, min M. Terus yang ini jadi plus M kan? Habis kan? Setengah kalikan min 2. Min 1. Oke. Terus yang ini, nah ini agak ribet nih. 5 per 2 dikurang setengah, berarti 4 per 2 kan? 2 ya. Terus yang ini, min 3 M per 2 ditambah berapa? Min M, oke. Terus yang ini ke sini 1 dikurang M ya. Nah. Terus yang ini M per 2, ini ada min M per 2 habis kan? 15 per 2 ditambah setengah berarti 16 per 2. Nah. Oh, enggak ada lagi habis. Habis. Nah, enggak ada yang positif lagi kan? Alhamdulillah. Enggak, yang satu itu emang Z kan emang selalu Z. Nanti saya tulis dulu. Kalian jangan protes. Enggak boleh protes. Oke. 40 menit. Ctrl C, Ctrl V. Oke, tableau 3. Kalian nggak bisa lihat ya, sama saya juga nggak bisa lihat. Saya cuma pakai feeling aja ini. Ini bubar semua nih, yang ini dihapus semua. Oke. Nah, baik, kita catat dulu mulai dari yang Z. 1. Ntar dulu. 1, 0, 1. Oke. Nah, kemudian B1. Mana nih B1-nya? B1. Yang ini ya. Oke, saya copy and paste saja. Sekalian aja lah. Tapi jangan lupa ya. Ini kebalik ya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke. Yang bawah dulu ke atas ya. Bentar dulu. Tapi kayaknya pas nggak sih? Enggak. Tergantung dari mana teman-teman melihat ya. Geser-geser lah. Baiklah. Anggap aja pas. Ini. Oke. Taruhlah lah sama teman sendiri ya. Nah, yang ini hapus dulu. Jangan. Yang ini yang hapus ya. Nah, ini juga hapus. Ngapain juga kalau nunggu di sini ya. Ini tablonya jelek banget sih. Ntar dulu, saya hapus juga. Tableau 3. Baik. Nah, sekarang ini basisnya Z udah. Terus ini apa nih? X1. Terus X2.
Apakah ini solusi optimum? Coba enggak, maksud aku solusi optimum. Optimum kan solusi optimal, iya ya. Oke. Baik, boleh teman-teman kasih keterangan ya solusi optimal kenapa? Ya, solusi ya, biasanya orang X dulu ya. X1 sama dengan ini 1, kemudian X2 dan nilai ya, 47 menit.